Shalom sahabat belajar dari tokoh Alkitab GKI Taman Aries. Senang sekali di dalam program berita pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan diperkenankan Tuhan untuk memasuki rangkaian Minggu Prapaskah kita yang pertama di tahun 2021. Atas kasih dan karunia Tuhan, hari ini bersama-sama saya, Irana Krisanteme, mau mengajak Bapak Ibu sahabat sekalian untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dari satu lagi tokoh Alkitab yang sayang sekali teladan imannya untuk kita lewatkan. Hari ini kita akan belajar bersama dari tokoh Simon atau yang kita kenal juga sebagai Petrus, si batu karang. Tentu ketika kita mengakses Alkitab kita secara cetak maupun digital, kita dapat menemukan berbagai informasi yang cukup unik mengenai siapa sih Simon Petrus ini. Saya yakin Bapak Ibu sahabat sekalian juga sudah mengetahui bahwa Simon Petrus adalah satu di antara sekian banyak murid Tuhan Yesus yang pertama. Petrus sendiri adalah nama yang diberikan oleh Yesus sejak ia mengikut Tuhan. Di dalam Kitab Perjanjian Baru, sebagai informasi, tepatnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 44, tercatat bahwa Petrus adalah anak dari seorang yang bernama Yohanes yang ada di kota Betsaida, provinsi Galilea. Petrus tidak hidup seorang diri, sahabat, tetapi Petrus mempunyai saudara yang bernama Andreas, yang memang juga dikatakan sebagai salah satu dari murid-murid Tuhan, yang dia menemukan Yesus awal-awalnya sebagai Mesias dan Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Sebelum Petrus, Andreas duluan nih yang tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias. Simon Petrus, Andreas, dan kawan-kawannya yang dipilih Yesus sebagai murid sehari-harinya bekerja sebagai seorang nelayan, Bapak Ibu, dengan Yakobus atau Yohanes, anak-anak Zebedeus. Petrus kemudian meninggalkan karirnya sebagai nelayan itu, penangkap ikan, untuk semata-mata bisa mengikuti karya pelayanan Yesus dengan lebih sungguh. Nelayan pada waktu itu, sebagai informasi, adalah orang-orang dengan mata pencaharian yang dikenal punya karakter kasar, berantakan, keji, berpakaian lusuh, dan juga ini yang penting, yang sepertinya melekat sekali di dalam jati diri Simon Petrus ya Bapak Ibu, meluap-luap emosinya. Nelayan pada abad-abad pertama, mereka dikenal sebagai orang-orang yang kuat dan juga sering punya emosi yang meledak-ledak. Mereka cenderung spontan karena memang yang namanya pekerjaan di laut menuntut mereka hidup seperti itu. Nah sahabat, uniknya adalah Petrus sendiri di dalam berbagai kekurangannya, di dalam apa yang mau kita persaksikan pada kesempatan pelayanan Petrus hari ini, boleh bisa menunjukkan sikap teladan iman yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita menyimak di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai 22. Matius 16 ayat 13 sampai 22 kita baca di dalam Alkitab kita. Ketika berada di wilayah Kaisarea Filipi, kisahnya pada saat itu Yesus bertanya-tanya mengenai testimoni banyak orang, pendapat banyak orang terhadap siapa sosok dirinya itu. Di antara berbagai pendapat yang dapat kita baca di dalam Alkitab kita itu, di situ terbaca bahwa banyak orang menganggap bahwa Yesus selayaknya seperti Yohanes Pembaptis. Sosok Yesus tidak ubahnya seperti Elia atau bahkan nabi pada umumnya. Padahal banyak orang
sudah mengikuti karya pelayanan Yesus dari awal. Sayang sekali. Namun ketika Yesus mempertanyakan kembali kepada para murid, mungkin kalau orang banyak ya udahlah ya, tidak terlalu mengenal Yesus, it's okay. Tetapi Yesus kemudian kembali bertanya kepada para murid, dan di situ cukup tercengang Bapak Ibu. Yang menjawab pertama kali adalah Petrus. Simon Petrus ketika dipertanyakan oleh Yesus, "Siapakah aku?" Petrus dengan lantang mengungkapkan keyakinan pribadinya mengenai Yesus. Petrus menjawab tanpa keraguan-raguan berdasarkan iman pribadinya bahwa Yesus bukan sekedar anak manusia, melainkan juru selamat daripada Allah. Menarik Bapak Ibu sahabat sekalian, di tengah kebimbangan banyak orang, bahkan di tengah pemikiran para murid yang cukup panjang ketika dipertanyakan siapa Yesus, Petrus berani untuk memberikan kesaksiannya di dalam iman pribadinya dan di dalam kehidupan bersama dengan Yesus sehari-hari. Dia berani bilang bahwa Yesus itu bukan sembarang anak manusia. Petrus mengatakan bahwa Yesus sesungguhnya penuh kuasa jika kita kulik di dalam bahasa aslinya gitu ya. Hal itu kemudian bisa kita baca sangat menonjol di ayatnya yang ke-21 sampai 22. Ketika Yesus memberitahukan tentang syarat mengikut Dia, mengikut Tuhan, dan tentang penderitaan yang akan menimpa dirinya, Petrus kemudian dengan berani menarik Yesus dan menegur Yesus bahwa kalau dibahasakan gitu ya, dalam bahasa sekarang simpelnya gini, gak mungkin Yesus itu akan terjadi, gak mungkin ada penderitaan, sebab Allah pasti menjauhkan itu. Sekilas Bapak Ibu sahabat, kita membaca bahwa Petrus kok kesannya sok tahu ya. Tetapi saya mengajak kita semua untuk berpikir secara positif. Di balik segala tingkah laku dan sikap yang dicerminkan oleh Simon Petrus pada saat itu, bolehlah bersama-sama kita memandang sikap Petrus secara positif, bahwa apa yang diungkapkan oleh Simon Petrus mengungkapkannya di dalam iman percayanya secara pribadi terhadap kemahakuasaan Yesus sebagai juru selamat. Dan dari sikapnya itu, dari kesaksiannya Simon Petrus itu, kita boleh melihat bersama-sama bahwa iman Petrus bukan iman yang setengah-setengah, bukan iman atau perkataan yang terbit dari hasil kata orang. Meskipun di dalam perbuatan-perbuatan Petrus yang kita kenal cukup umum selama ini, ia memang agak sedikit ekstrim, atau mungkin kita boleh menganggapnya ekstrim gitu ya sahabat. Tetapi melalui kisah Petrus pada hari ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16, kita boleh bersama-sama melihat bahwa Petrus sangat total meyakini dan mengimani kasih Allah tidak akan meninggalkan setiap orang percaya kepadanya. Dengan itu, Petrus dengan lantang berani mempersaksikan imannya bahwa Yesus Kristus adalah sesungguhnya juru selamat yang sudah datang bagi mereka semua. Meskipun memang Petrus belum tahu bahwa rencana Allah untuk menebus setiap umat manusia harus melalui kematian Yesus, tetapi kita bisa melihat bahwa di tengah ketidaktahuannya itu, di tengah spontanitasnya itu, iman Simon Petrus adalah iman yang sungguh baik, iman yang memang tidak sepenuhnya tepat, tetapi boleh kita teladani bahwa iman Simon Petrus bukan iman yang setengah-setengah atau apa kata orang. Nah, sahabat berita, pekan ini ketika kita memasuki pekan pertama pembukaan masa raya Prapaskah,
Secara khusus, kemarin kita sudah melalui ibadah Rabu Abu, bukankah demikian? Kita turut mengikuti penghayatan, kita diajak untuk bisa melakukan pertobatan, perkabungan, introspeksi diri, serta pendekatan diri terhadap Tuhan lewat sikap puasa kita. Dan saya rasa Bapak Ibu sahabat berita, di dalam kisah Petrus ini bisa juga kita kaitkan dengan momen di mana kita diajak bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan diri atau introspeksi diri secara mendalam dan pribadi. Hal apa sih yang bisa kita pelajari dari Simon Petrus? Pada masa pengakuan Petrus akan iman percayanya, di situ gejolak latar belakang kondisi masyarakat tengah diselimuti oleh berbagai pertanyaan. Siapakah Yesus? Seperti apakah Mesias yang akan datang bagi mereka semua? Dan di antara sekian banyak opini itu, kemudian muncul A, B, C, D, E yang kemudian menciptakan suatu polemik yang akhirnya mengaburkan sudut pandang dari banyak orang terhadap kesejatian Yesus Kristus sendiri, termasuk kepada para murid. Bahkan ketika mereka semua sudah bersama-sama berjalan, walaupun tidak terlalu lama bersama-sama dengan Yesus, belum terlalu lama gitu ya, tetapi Simon Petrus boleh menyatakan di dalam imannya, ya engkaulah sesungguhnya memang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Saya yakin dan percaya gitu ya. Kenyataannya di tengah banyak opini tentang jati diri Yesus, Petrus berani untuk menyatakan imannya secara pribadi dan spontan. Ketika Yesus menanyakan kepada para murid sekalipun dengan pertanyaan sederhana, siapakah aku? Para murid toh kenyataannya berpikir cukup lama, dan hanya kesaksian Simon Petrus inilah yang dapat kita saksikan menyatakan dengan lantang dan pasti. Menurut kesaksian penulis Injil Matius, yang menjawab, Yesus adalah Mesias. Dan di sini Petrus menunjukkan kepada kita sebuah contoh yang dapat dijadikan introspeksi iman kita secara pribadi. Introspeksi bahwa sudahkah kita mengenal, beriman, dan mengakui karya kehadiran Yesus secara total di dalam kehidupan kita. Di dalam pengalaman banyak orang, termasuk para murid tentang Yesus, nyatanya mengenal, beriman, dan secara pasti terus-menerus mengakui kehadiran Yesus secara total gak mudah, sahabat. Nyatanya tidak selalu di antara para murid atau banyak orang, bahkan mungkin di antara kita sendiri, Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak selalu mampu dengan tegas dan lantang mempersaksikan keyakinan pribadi kita akan identitas Yesus sebagai Mesias. Meski sehari-hari kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, kenyataannya di tengah gejolak opini masyarakat yang bisa kita temukan, di tengah berbagai pertanyaan iman kita mengenai kehadiran Allah, dan di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kita alami sehari-hari, khususnya di pandemi COVID-19 ini, sayangnya tidak selalu mungkin kita dapat untuk mempersaksikan Yesus dengan iman percaya kita dengan lantang bahwa Yesus adalah pemelihara kehidupan kita dan juru selamat kita. Mungkin saja ketika di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai polemik kehidupan, kita tertarik untuk goyah dan kembali mempertanyakan siapa sih Yesus itu. Akan tetapi, sahabat, hal itu wajar. Namun, perlu untuk kita periksa kembali. Hari ini, sahabat,
melalui cuplikan pengakuan Petrus dengan lantang memperkatakan bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang daripada Allah, saya mengajak kita semua untuk belajar kembali. Mari kita belajar untuk berani mempersaksikan iman kita secara penuh. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh menyatakan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita di tengah kehidupan bersama dengan sesama. Kita mempersaksikan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui kacamata iman pribadi kita, melalui relasi kita dengan Allah. Bukankah kasih Allah yang telah mewujud di dalam diri Tuhan Yesus senantiasa menyapa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apapun kata orang, di dalam kisah ini kita boleh belajar dari Petrus bahwa selayaknya sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita boleh meneladani apa yang Simon Petrus telah lakukan. Simon Petrus menyatakan siapa Yesus dari apa kata hati yang diilhami oleh sapaan Tuhan Allah sendiri, bukan apa kata orang. Oleh sebab itu, mari di tengah berbagai gejolak kehidupan yang menarik kita, menggoda kita untuk kembali mempertanyakan siapa Yesus, kita boleh memeriksa hati dan pikiran kita. Dan di dalam pemeriksaan diri itu, sekiranya kita ditolong oleh Allah untuk kemudian dengan yakin dan teguh kita menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Mari sahabat, di tengah persiapan menjalani masa Raya Prapaskah 2021, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita memeriksa kedalaman hati kita. Sudahkah kita merasakan kehadiran Yesus selaku Mesias, Juru Selamat, secara pribadi di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita dengan lantang, setelah mengenal, setelah diajak untuk berproses di dalam iman percaya kita boleh mengakui karya kehadiran Yesus secara total dan lantang seperti apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Mari bersama Bapak Ibu kita memeriksa kedalaman hati kita, dan kiranya setiap kita yang boleh mau untuk berproses mengenal Tuhan Allah lebih dekat dan juga menyatakan pengenalannya itu di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seperti apa yang dilakukan oleh Simon Petrus, kita boleh dimampukan oleh Tuhan Allah sendiri semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita. Selamat berintrospeksi diri, mengenal siapa Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Ia Juru Selamat kehidupan yang kasih-Nya dari dulu, kini, dan selama-lamanya memelihara kehidupan kita, dan kiranya kasih-Nya memampukan kita untuk bersaksi dengan iman teguh. Amin. Tuhan memberkati.